tugas pokok dan fungsi BEM, Azhari udah banyak belajar juga. Namun sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah BEM ini kurang terasa di teman-teman mahasiswa di kalangan bawah. Tapi aku harus belajar gitu. Prinsip aku harus belajar karena kita kan ngambil amanah besar kan nggak bisa main-main Bang ya. Orang tua Azhari itu nggak tipikal yang minta pulang terus tuh nggak. Cuman kalau dia udah minta pulang, Azhari paham pasti dia udah rindu. Gitu. Dia orang yang selalu paham gitu. Kalau Azhari itu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi kita dalam program Bukan Mimpi. Nah, yang masuk program ini memang bukan untuk orang-orang yang hanya bisa bermimpi tapi tidak bisa mewujudkan mimpinya. Tapi yang masuk di sini, yang kami undang di sini adalah orang-orang yang bisa mewujudkan segala mimpinya, sehingga bisa memberikan semacam contoh ya bagi kita semua lah begitu. Nah, sekarang saya bersama calon presiden. Ini dia nih, calon presiden kita baru. Tapi presiden bukan presiden Republik Indonesia, presiden mahasiswa dari universitas yang ternama di Provinsi Riau, Universitas Riau. Yuk, kita sapa dulu ya narasumber kita saat ini, yaitu Muhammad Azhari, calon presiden mahasiswa Universitas Riau. Iya Bang, betul Bang. Tahun berapa? Tahun 2025 berarti ya? 2026. 2026 berarti ya? Calon presiden 2026. 2026, oke. Ini kalau ngomong sama anak muda nih memang agak beda nih kayaknya. Agak lebih apalah ya. Energik Bang ya. Energik ya. Saya nggak bisa ibawa-ibawaan nih kayaknya nih. Santai aja kita. Santai aja ya. Santai aja kita. Panggilannya Azhari ya? Azhari Bang. Azhari. Iya. Azhari. Siap Bang. Udah lama kuliah di Undri? Udah semester 7 sekarang Bang. Semester 7 Semester berarti 7. Dari tahun 2022 Azhari masuk. Iya, oke. Di fakultas? Di Fakultas Ilmu Sosial Politik. FISIP. Dulu namanya FISIPOL kan Bang. Iya. Sekarang udah Masa FISIP. saya dulu Fisipol ya. Iya. Iya, oke. Azhari, dulu apanya Pak? Jurusannya Pak? IP Bang. IP, ilmu pemerintahan. Iya betul. Oke, ilmu pemerintahan jadi calon presiden mahasiswa, boleh lah ya. Ada korelasinya gitu ya. Masih make sense Bang ya. Mix ya. Kadang-kadang kan ada yang belajarnya teknik atau ilmu perikanan, tapi juga ingin menjadi presiden. Walaupun tidak mix tapi boleh. Iya, Karena iya. saya tamatan perikanan. Iya, betul. Ya, jadi saya juga boleh gitu. Teman-teman saya juga ada jadi Itu hak semuanya kan, hak Bang? semuanya gitu ya, tapi tidak apa-apa. Cuman saya ingin tahu nih, kenapa kamu mau menjadi presiden mahasiswa? Kan bikin sibuk gitu. Iya kan? Iya betul Bang. Anak-anak sekarang itu maunya lulus kuliah di negeri, kemudian belajar setiap hari, kemudian ujian cepat amat. Ya. Ngapain juga sibuk-sibuk ngurusin mahasiswa lain? Kan jadi presiden kan ngurusin mahasiswa lain. Ya, kita melayani mahasiswa kan Bang. Iya. Kenapa? Kenapa mau? Ya karena kalau dari Azhari sendiri kan kalau atas nama sibuk ya semua orang punya kesibukan masing-masing kita gitu. Semua orang punya skala prioritas, manajemen waktu masing-masing gitu kan Bang. Jadi apapun peran yang kita ambil pasti bakal sibuk juga gitu. Bicara masalah itu kan Bang. Karena dari awal mahasiswa baru memang dibiasain dengan organisasi Bang. Jadi memang suka ambil peran, suka ambil peluang gitu. Kemudian terakhir sekarang kan di pengurus BEM juga. Pengurus BEM ya. Sekarang 2025 jadi Menteri Sosial Politik. Udah jadi menteri lagi ya? Iya, sekarang Menteri Sosial Politik Bang. Oke. Nah, jadi kalau ada demo di kantor gubernur, DPRD, itu biasanya Azhari yang komandoi kawan-kawan. Iya. Yang bawa massa jadi korlapnya. Kemudian jadi dari tugas pokok dan fungsi BEM, Azhari udah banyak belajar juga. Namun sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah BEM ini kurang terasa di teman-teman mahasiswa di kalangan bawah. Apa? Kehadirannya kurang terasa di Kenapa begitu? kalangan mahasiswa. Karena apa? Ya mungkin dari distribusi program, kemudian dari manajemen isu dan lain sebagainya itu memang belum betul-betul menyentuh mahasiswa. Karena masih banyak juga mahasiswa Undri yang kesusahan, sulit menggunakan sarana prasarana kampus, sulit ke kampus, sulit secara
finansial dan lain sebagainya. Seharusnya peran BEM hadir di situ. Jadi ini peluang Azhari mau sebelum nanti meninggalkan kampus ini ya setidaknya adalah bantu-bantu mahasiswa UNRI gitu Bang. Ada bantu mahasiswa, ada buat gerakan dari mahasiswa UNRI gitu Bang. Ya kan namanya kan bikin kesibukan tambahan gitu. Iya, betul. Kenapa mau? Itu saya bertanya sekarang. Kenapa mau bikin kesibukan tambahan gitu? Apa namanya? Apa nggak baik kuliah aja, belajar baik-baik, ya kan? Kemudian cepat tamat, kerja kan gitu. Ini ngapain? Ya karena sekarang kan ini Bang, ya memang kalau jadi seandainya di presiden mahasiswa pasti agak sedikit lambat nih masa studinya gitu. Nambah satu iya, biasanya seperti itu tuh. Jadi masih 1-2 semester lah gitu kan Bang. Ya jadi mapala lah, mahasiswa paling lama gitu kan. Karena saya juga merasakan itu dulu, maka saya pertanyakan sekarang ini. Ya itulah, jadi karena gini Bang, di semester ini juga tinggal satu matkul Azhari, tinggal satu mata kuliah. Jadi memang di samping ya proposal, skripsi, ya hitung-hitung sekaligus menggali potensi diri juga lah kan Bang, bisa bantu-bantu mahasiswa gitu. Pakai anggaran BEM ini kan kita bisa bantu banyak orang, sekalipun nggak perlu jadi presiden kita bisa bantu orang juga gitu kan Bang. Cuman lebih berpotensi besar kita bisa bantu banyak orang, kita bisa manage semuanya kalau kita bisa di BEM, kita jadi presiden mahasiswa gitu Bang. Yang penting mau bantu mahasiswa UNRI lah gitu Bang. Jadi memang tujuannya itu adalah ingin membantu mahasiswa. Iya betul Bang. Teman-teman mahasiswa yang lainnya gitu. Memang sebutuh apa mahasiswa itu bantuan dari ini? Karena gini Bang, namanya kehidupan di kampus lah Bang ya, pasti banyak dinamika kehidupan kita layaknya anak rantau lah, pasti ada dinamikanya. Misal masih banyak sekarang mahasiswa UNRI yang kesusahan bayar UKT misalnya Bang. Ini semester depan aku nggak tahu nih bayar UKT dari mana, atau aku kerja dulu baru bisa bayar UKT. Dan ini masih banyak gitu. Dan kebanyakan kita mahasiswa UNRI asal perut kita udah aman ya udah kita merasa aman gitu. Kita nggak sadar teman-teman yang lain masih banyak yang susah gitu. Wah aku bayar kos aja aku masih bingung nih. Mau beli buku aja aku masih bingung nih dari mana gitu. Itu ada mahasiswa UNRI yang seperti itu gitu. Mereka mau ke kampus jalan kaki, tiap hari jalan kaki ke kos kampus kan kita kasihan juga lihatnya gitu Bang. Mau dikasih mobil gitu, mau motor gitu. Bukan begitu kan Bang. Nanti kan bakal ada program gitu. Kita bakal ada program ke depannya. Kita bakal ada program. Jadi ke depan ya BEM itu hadir setidaknya bisa dia bantu. Karena banyak mahasiswa yang punya potensi di bidang akademik, dia rajin belajar, dia suka baca, tapi dia nggak bisa baca buku. Dia nggak bisa beli buku, itu dia nggak ada duit untuk beli buku itu. Jadi besok Azhari mau ke depan BEM itu hadir sebagai pelayan, sebagai pembantu. BEM hadir. Itu punya anggaran Bang gitu. Oh punya anggaran ya. Kita bicara anggaran nanti dulu ya. Karena kalau anggarannya masalah duit itu, kalau ini agak sensitif tapi nanti kita bahas juga. Cuman ini tadi. Iya Bang. Tadi Azhari mengatakan bahwa Azhari mau jadi presiden mahasiswa ini ingin agar BEM ini dirasakan kehadirannya bagi mahasiswa. Betul, gitu kan. Betul. Memang itu selama ini memang tidak terasa sama mahasiswa kehadiran BEM. Apa masalahnya? Menurut Azhari? Menurut Azhari pribadi Bang ya, bukan menjelekkan BEM tahun ini atau BEM sebelumnya gitu. Dalam arti kata bukan tidak terasa sama sekali. Pasti ada juga dampaknya, pasti ada. Karena BEM juga berjalan optimal Bang ya. Pasti dampaknya tetap ada. Namun memang kita udah riset juga ke teman-teman belum betul-betul melayani dan hadir di tengah-tengah mahasiswa. Nyatanya masih ada mahasiswa yang susah. Kita pakai ruangan aja masih kesusahan. Sedangkan orang luar mau pakai ruangan di UNRI gampang gitu. Kita yang mahasiswa UNRI itu ruangan ataupun fasilitas kan sebesar-besarnya untuk kebutuhan mahasiswa dan kebutuhan pendidikan gitu. Betul. Kita aja yang mahasiswa UNRI susah gunainnya gitu. Jadi ya nggak logis gitu kan Bang. Jadi kita mau ke depan semua mahasiswa bisa bermahasiswa dengan baik, bisa pakai sarana prasarana dengan baik, semuanya lancar gitu Bang. Karena masih banyak permasalahan sekarang gitu Bang. Atau mungkin kepemimpinan yang mungkin kurang cakapkah atau apa sehingga memang kehadiran BEM itu terasa kurang bagi mahasiswa, atau apa yang harus dirubah dari sistem kepemimpinan leadership yang ada di BEM. Di BEM gitu Bang. Karena kalau kita bicara sistem kepemimpinan itu kan kembali ke diri masing-masing. Orang punya mekanisme beda-beda, orang punya cara membantu dengan cara yang berbeda gitu kan. Program orang, mimpi orang juga beda-beda, inovasi orang beda-beda gitu. Tapi memang
Azhari mau ke depan BEM ini betul-betul hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah mahasiswa. BEM ini punya anggaran, Bang. Jadi anggaran itu kan tanggung jawab moral kita, Bang. Itu kan UKT teman-teman. UKT teman-teman secara kolektifan diamanahkan kepada BEM untuk mengelola dengan baik gitu. Yang akan dikembalikan kepada dan dirasakan kepada mahasiswa gitu. Oke. Jadi dengan bantuan-bantuan tadi, teman-teman yang bayar UKT mahal nih, misalnya UKT 4 juta, 3 juta, secara tidak langsung bisa bantu teman-teman yang UKT-nya kecil gitu. Secara tidak langsung teman-teman yang punya duit lebih bisa bantu kawan-kawan mahasiswa yang kekurangan melalui fungsi BEM gitu. Tapi masalah UKT ini juga menjadi polemik. Iya, ini menjadi Iya persoalan kan? juga dari tahun ke tahun karena UKT yang dibayarkan teman-teman tidak sesuai dengan fasilitas yang didapati. Ini menjadi persoalan gitu, Bang. Ada juga ketentuan UKT, penentuan UKT pada masing mahasiswa itu malah tidak sesuai dengan tingkat ekonomi mahasiswa. Iya, karena mungkin salah survei kah, salah apa, nggak tahu kita yang harusnya mahasiswa itu mendapatkan UKT, mungkin UKT yang untuk menengah ke bawah, orang mendapat UKT yang untuk menengah ke atas. Iya, betul. Nah, ini bagaimana? Ini kan menjadi persoalan utama juga, Bang. Berarti kan bisa kita lihat kesalahan sistem. Berarti ada sistem yang dipermainkan, sistem yang disabotase. Teman-teman yang mungkin berada di latar belakang keluarga yang menengah ke bawah, tapi malah UKT-nya mahal gitu. Teman-teman yang berada di latar belakang keluarga menengah ke atas nih, agak UKT-nya murah, kemudian dapat beasiswa pula. Dapat beasiswa pula. Jadi banyak memang beasiswa yang kurang tepat sasaran, kemudian UKT yang kurang tepat sasaran, dan kita nggak mau ini berlarut terus gitu. Apa kira-kira mau sampai kapan kita merasakan seperti ini gitu, Bang? Apa kira-kira yang akan dilakukan kalau andai kata, ya mudah-mudahan gitu ya, Azhari menjadi presiden nantinya? Apa langkah-langkah yang akan Azhari lakukan untuk salah satunya memberikan pelayanan yang baik kepada mahasiswa? Salah satunya masalah UKT ini. Ini setiap tahun masalah ini menjadi polemik begitu. Nah, apa yang dilakukan agar UKT ini betul-betul tepat sasaran dan tidak memberatkan kepada mahasiswa sesuai dengan kemampuan ekonominya masing-masing? Oke, Bang, karena kita kalau udah di BEM, atas nama BEM itu kita punya kapasitas besar untuk bantu orang. Kita punya fungsi advokasi, kita bisa buat gerakan, kita punya fungsi audiensi, hubungan secara diplomasi dengan baik gitu. Karena itu teman-teman mungkin saat ini kurang terlalu tersadarkan bahwa sistem sekarang sedang nggak baik-baik aja. Birokrasi kampus sekarang udah banyak disabotase. Jadi BEM ke depan akan hadir di tengah-tengah mahasiswa untuk bantu suarakan itu. Kita akan masuk ke rektorat, kita rongrong itu rektorat tuh banyak mafia-mafia di dalam itu banyak, Bang. Persoalan-persoalan yang merugikan mahasiswa banyak, dari kegagalan sistem, kemudian sistem yang udah mudah diatur-atur. Sekarang kan siapa yang punya kuasa kita bisa ngatur-ngatur gitu, Bang. Oh, ini saudara aku nih kasih UKT yang murah gitu. Ini ponakan aku nih, tolong dilulusin dong gitu. Ini kemarin dia bayar nih, tolong dilulusin gitu. Apa gak takut ini? Ya mau nggak mau kita tetap harus hadir kan, Bang, gitu. Mau nggak mau kita harus hadir. Berani pasang badan gitu? Berani, kita berani demi kepentingan mahasiswa, kita berani, Bang. Karena semua keputusan yang kita ambil pasti beresiko, Bang. Ya, semua keputusan yang kita ambil pasti beresiko. Mau nggak mau ketika kita memang bersama teman-teman mahasiswa, pasti kami yakin kawan-kawan mahasiswa pasti support, Bang. Gitu. Karena ini mimpi bersama kan, Bang. Gitu. Mimpi bersama. Ini masih mimpi ya? Nah, belum bukan mimpi ya. Masih mimpi ya, masih mimpi. Oke. Azhari. Iya, Bang. Pernah gak terpikir untuk dulu mungkin waktu masih sekolah, kemudian masih menjadi mahasiswa di Unri, kemudian pernah nggak terpikir satu saat nanti Azhari akan duduk di sini, duduk sebagai seorang calon presiden mahasiswa Unri? Nggak pernah sih, Bang. Nggak pernah terpikirkan gitu. Ke depan bakal jadi apa, nggak pernah terpikirkan. Cuman yang ada di pikiran Azhari memang dari masa Azhari kan di pondok dulu, Bang, ya. Dari masa di pondok sampai di awal kuliah, aku harus jadi pemimpin. Itu yang memang Azhari tanamkan di prinsip Azhari gitu, Bang. Aku harus menjadi seorang pemimpin gitu. Kapan munculnya keinginan untuk menjadi seorang, pertama dulu aktivis lah, aktivis di perguruan tinggi? Kapan mulai muncul? Ketika awal-awal Azhari, sebelum jadi menteri kan Azhari bupati nih, Bang. Kalau di kampus itu kan ya miniatur sebuah negara, ada bupati, ada gubernur, ada presiden. Wali kota ada nggak?
Wali kota ada juga, Ada juga ya? ada juga senat mahasiswa, wali kota senat mahasiswa namanya. Cuman di Unri hanya satu wali kota, gitu. Azari kan bupati nih, himpunan mahasiswa ilmu pemerintahan Unri. Azari bupatinya sebelum menjadi menteri. Jadi semasa Azari bupati itu memang kita belum paham apa itu aktivis, apa itu bagaimana mekanisme demo, bagaimana cara menyuarakan isu, manajemen isu, kita buat propagandis yang satir terhadap pemerintah. Itu memang belum terlalu paham. Gitu. Akhirnya Azari dapat amanah minta bantu nih wapres yang saat ini memimpin Azari nih, minta bantu untuk jadi menteri, menteri sosial politik gitu. Jadi karena prinsip Azari, aku pasti bisa belajar dan ini peluang aku harus ambil gitu. Itu prinsip Azari, Bang. Jadi dapat tawaran itu, Azari pikirkan semalam, Azari terima, tapi aku harus belajar gitu. Prinsip aku harus belajar karena kita kan ngambil amanah besar kan nggak bisa main-main, Bang ya. Memang harus ada, kita harus bisa ambil resiko, kita harus berani belajar dan lain sebagainya gitu, Bang. Jadi saat itulah semenjak jadi menteri sosial politik ini kan banyak nih, Bang, isu-isu masuk, manajemen isu, kita buat propagandis, kita buat kajian rekomendasi kepada pemerintahan, kajian kebijakan. Jadi semenjak itulah lahir memang mahasiswa ini harus punya gerakan loh gitu. Mahasiswa ini harus bisa mengadvokasi, mahasiswa harus tahu isu, mahasiswa nggak boleh apatis, mahasiswa harus melek politik gitu, nggak boleh buta politik. Baru itu mulai lahir gitu, Bang. Mahasiswa harus melek politik. Betul. Saya ingin menggali juga nih, apa yang dimaksud dengan melek politik di pikiran Azari. Tapi nanti ya kita mau lihat sejenak. Tetap bersama kami di Bukan Mimpi. Oke, Azari. Siap, Bang. Tadi katanya mahasiswa harus melek politik. Betul. Maksudnya apa ya? Karena gini, Bang, banyak sekarang teman-teman mahasiswa ataupun mungkin orang tua kita di kampung lah, Bang ya, yang memang betul melek terhadap politik. Mungkin kita pernah dengar narasi begini, Bang. Siapapun presidennya, kita tetap seperti ini aja. Gitu. Iya. Pernah dengar nggak, Bang? Siapapun gubernurnya, kita tetap gini aja. Juga. Kita tetap ke ladang, kita tetap jualan. Gitu. Jadi nggak pengaruh lah bagi kita. Tetap utang gitu. juga, kita tetap utang juga, gitu. Kita nggak dapat kerjaan juga, gitu. Jadi karena menurut Azari, tapi Azari nggak sepakat dengan narasi itu. Karena siapapun presiden, gubernur, bupati, pasti itu berpengaruh sampai ke masyarakat bawah. Gitu. Pasti itu berpengaruh. Dan seharusnya teman-teman mahasiswa ataupun pemuda itu hadir sebagai pengedukasi. Edukasi masyarakat, edukasi keluarga di rumah, edukasi orang tua kita di kampung bahwa kita tuh nggak boleh buta dalam politik. Itu kan kita buta politik tuh, atau dalam tanda kutip kita apatis, acuh tak acuh gitu kan. Karena itulah yang sekarang menjadi penyakit terbesar teman-teman mahasiswa, acuh tak acuh gitu, Bang. Mungkin masalahnya karena itu tadi, kehadiran BEM atau apa sebagainya yang tidak dirasakan. Jadi itu makanya. Itu akhirnya muncul apatis tadi. Apatis kan begitu. Sehingga teman-teman itu acuh tak acuh. Siapapun nanti yang menjadi pemimpin aku gini-gini aja gitu. Nanti ada isu masuk misalnya RUU TNI yang kemarin akhir-akhir ini sempat ramai kita bicarakan. Jadi biasa-biasa aja, nggak pengaruh juga sama aku gitu. Karena apa? Dia belum teredukasi dengan itu. Dia nggak tahu gitu. Nah, seharusnya kan BEM atau baik BEM Unri atau BEM fakultas ataupun kelembagaan yang ada di kampus itu hadir memberikan edukasi kepada teman-teman mahasiswa. Kita kasih poster, kita kirim kajian, kita kirim video-video propaganda gitu. Karena teman-teman mahasiswa ini kalau kita kasih yang dalam bentuk tulisan itu mereka jarang baca gitu, Bang, susah baca. Jadi kita kasih bentuk yang video kreatif gitu, kita tampilin video yang kreatif yang satir terhadap pemerintah, kita tampilin foto-foto yang udah didesain, diedit, propaganda kreatif. Jadi mereka kan menarik nih, apa nih gitu, lagi scroll media sosial apa nih, akhirnya mereka cari tahu, kemudian sedikit banyaknya mereka tahu gitu. Tapi kita tetap kasih yang bentuk kajian gitu, gitu, Bang. Jadi kalau kita buta politik dan kita tidak teredukasi, bahkan kita tidak mengedukasi orang lain, ya sampai kapanpun kita tetap seperti itu. Itu betul. Apa yang Bang, yang mau Azari lakukan atau program apa yang ingin Azari lakukan agar mahasiswa-mahasiswa yang tadi apatis atau buta politik
mereka bisa melek terhadap politik. Apa yang mau dilakukan? Karena ini kondisi mungkin kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang, lebih sering itu karena memang berkaca dari keadaan sebelumnya kan gitu ya. Kita mengambil tadi bahwa perguruan tinggi ini adalah miniaturnya dari sebuah negara, gitu kan. Betul, Bang. Nah, ini berawal dari sini dulu nih. Jangan kita bicara dulu dengan masyarakat di luar. Iya. Ya. Masyarakat di kampus ini saja. Ini paling banyak loh yang tidak peduli dengan masalah dengan sekitar politik kampus gitu. lah gitu ya. Tidak peduli dengan masalah politik kampus, politik sebuah negara gitu. Yang penting aku berangkat ke kos aman lah, yang penting, yang penting perutku terisi gitu. Ya, seperti yang saya katakan tadi lah itu. Kenapa ingin jadi presiden presiden mahasiswa? Kan tinggal mahasiswa pergi kampus belajar, ujian, tamat, ujian skripsi, kemudian dapat ijazah, wisuda. Kan itu saja, ya kan? Kan seperti itu. Kira-kira yang orang katakan tadi apatis atau yang buta politik. Yang penting aku selesai gitu. Nah, bagaimana untuk gini Bang, BEM Unri itu atau BEM Universitas itu hadir sebagai epicentrum gerakan mahasiswa. Iya. Jadi dia tidak hanya buat gerakan, tapi dia juga harus dorong orang untuk bikin gerakan, gitu misal. Karena secara hierarki ya, di bawah dia ada BEM fakultas nih Bang. Ini kan BEM Univ nih, di bawahnya ada BEM fakultas. Di bawah BEM ada kelembagaan lain, himpunan mahasiswa jurusan, ataupun himpunan mahasiswa prodi dan lain sebagainya. Jadi BEM Unri harus secara hierarki sampai ke bawah nih harus buat gerakan semua nih. Sampai ke himpunan mahasiswa prodi atau jurusan. Juga harus manajemen isu, mereka juga harus share kajian mereka. Jadi Azari mau ke depan gerakan-gerakan, kajian-kajian, media propaganda itu bukan hanya lahir dari BEM Unri saja, tapi juga harus bisa mendorong kelembagaan yang berada di bawahnya untuk juga bikin kajian, untuk juga bikin propaganda gitu. Karena apa Bang? Kadang kalau BEM Unri yang share itu kadang nggak sampai ke mahasiswa yang berada mahasiswa baru, karena yang punya masa itu himpunan mahasiswa jurusan yang betul-betul berhadapan dengan mahasiswa ramai gitu kan. Atau BEM fakultas yang punya masa yang betul-betul bersentuhan dengan kawan-kawan mahasiswa di fakultasnya gitu. Kalau kita BEM Unri ini kan kita nggak punya masa, kita nggak punya yang punya masa BEM fakultas dan himpunan mahasiswa. Jadi ke depan kita mau BEM Unri menjadi epicentrum gerakan. Yang gerakan tidak hanya lahir dari BEM Unri, tapi juga kita dorong semua kelembagaan buat gerakan. Gerakan dalam arti kata ini bukan hanya demo Bang ya. Kita bisa buat propaganda isu, kita bisa manajemen isu, mungkin kita bisa share di IG kelembagaan kita masing-masing gitu. Jadi apa? Sehingga teman-teman mahasiswa kalau udah lihat postingan propaganda misal terkait RKUHP yang akhir-akhir ini sempat dibicarakan mahasiswa kan, RKUHP. Setelah itu dia, RKUHP, dia baca-baca dikit, dia scroll lagi, RKUHP lagi nih gitu. Dibaca-baca lagi, dia scroll lagi, RKUHP lagi nih gitu. Jadi kan secara tidak langsung memberikan stigma, aku tertarik nih, cobalah aku baca-baca apa sih ini gitu. Jadi kalau semua kelembagaan di Unri serentak mengangkat satu isu, semua buat postingan, jadi Azari yakin ini mampu meminimalisir mahasiswa yang acuh tadi sporadis gitu ya? Ya, sporadis. Ya, karena gini Bang, kalau presiden mahasiswa itu kita juga punya perpres. Seperti presiden RI, kita juga bisa punya perpres. Jadi kita bisa melalui kebijakan tadi, kita bisa buat aturan, kelembagaan mahasiswa harus bisa bikin edukasi propaganda terkait isu. Semua kelembagaan mahasiswa gitu. Nah, karena itu hak dari presiden tadi begitu Bang. Itu ke depan kita mau seperti itu. Ya, itu tadi saya bilang tadi yang namanya walaupun ada perpres dari presiden mahasiswa, itu kan tidak berupa tidak undang-undang atau yang bisa mengikat atau mewajibkan seseorang. Betul, Bang. Yang sekarang ini kan memang ketika kita ingin mahasiswa itu melek terhadap politik, terutama politik kampus atau politik mahasiswa gitu ya, itu kan kerelaan hati sebenarnya. Keresahan. Ya, adanya timbul keresahan, munculnya rasa kerelaan hati untuk bisa melihat bagaimana situasi politik yang ada di kampus terutama di kalangan mahasiswa kan begitu. Nah, menggugah hati mereka ini gimana caranya kira-kira? Apakah hanya cukup dengan pamflet dengan medsos atau apakah cukup dengan seperti itu? Apakah tidak ada taktik lain atau strategi lain yang bisa benar-benar masuk ke dalam hati mereka? Karena gini Bang, Azari juga selalu sampaikan ke teman-teman
kita nggak bakal gerak kalau kita belum resah, gitu. Karena kita kalau belum merasa terusik, kita nggak bakal gerak, gitu kan Bang. Jarang yang persoalan orang kita juga ikut campur, itu bukan, nggak semua mahasiswa bisa punya rasa empati. Pasti rasa empati, rasa peduli kan Ya, kurang semua gitu. mahasiswa punya rasa peduli. Yang penting kebutuhan perutnya terisi, udah dia aman gitu. Dia nggak mikir temannya masih kesusahan gitu. Cuman kapan dia akan melakukan gerakan, kapan dia akan mau speak up, bersuara, ketika dia udah merasa resah, gitu. Dia udah resah nih, gitu. Misalnya terkait kebijakan UKT atau penggunaan ruangan, sarana dan prasarana. Karena kalau kebijakan ini mengganggu ketenangan dia di kampus, berarti dia resah, gitu kan Bang. Jadi melalui postingan-postingan tadi ataupun edukasi gitu. Jadi sehingga mahasiswa yang baca, kalau kita serentak up-nya, kalau kita serentak postingnya, sehingga ini menjadi apa nih gitu dari mahasiswa gitu Bang. Menjadi hal yang penasaran, sehingga apa? Dia mencoba mencari tahu, akhirnya teredukasi gitu. Karena kalau sekarang kan kita menyesuaikan zaman juga Bang ya. Teman-teman sekarang kalau kita buat postingan yang tulisan semua, apalagi tulisannya kecil-kecil kan, apa nih, langsung di skip aja gitu. Tapi kalau kita buat propaganda yang satir, unik, juga menyesuaikan dengan zaman, mungkin kita bisa ambil dari kartun, kemudian kita edit jadi propaganda, kan menarik nih gitu Bang. Kita ambil dari video-video Netflix yang lagi viral, kita edit jadi propaganda, film-film Netflix kita edit jadi propaganda, itu kan menarik nih. Misalnya birokrasi kampus, rektorat, dekanat. Ya. Ini harus diperkuat di Menteri Infokomnya kayak ini. Iya betul. Itu dia Bang. Harus bermain multimedia yang kuat ini. Karena kita kan memang di media ini harus betul-betul concern Bang. Cuma kalau kita di kajiannya kuat, kita di narasinya kuat, tapi teman-teman media lama ntar editnya gitu. Kita isu udah tenggelam, udah habis. Jadi memang harus difokuskan ke media, propaganda kreatifnya begitu Bang. Berarti ya presidennya besok harus memikirkan juga nih Menteri Departemen Kementerian Informasi dan Komunikasi ini gitu. Ada kementerian itu? Ada ya. Cuman sekarang menjadi persoalan juga tuh Bang. Kenapa Azari bilang menjadi persoalan? Karena kementerian di BEM ini kan banyak Bang. Lebih kurang ada 13 kementerian. Jadi semua desain dari 13 kementerian ini diakomodir oleh Menkominfo. Menkominfo tadi, termasuk desain semua kementerian, termasuk desain propaganda semuanya. Jadi kadang Kementerian Kominfo ini keteteran gitu. Jadi apa? Propaganda ataupun kajian yang BEM Unri buat kadang telat di-up, sehingga kadang isunya udah turun gitu. Kita kan kalau bicara aktivis ataupun dalam gerakan mahasiswa, kita pandai-pandai nangkep isu nih Bang. Hari ini hari kesaktian Pancasila, apa isu? Hari ini hari HAM sedunia, apa isu HAM gitu. Jadi kalau udah Pers kampusnya ada? Apa Bang? Pers kampus ada? Pers kampus ada. Pastinya kalau harus bergerak cepat itu. Iya, jadi kalau di bawah Menkominfo juga kan? Enggak, beda Bang. Beda lagi. KM independen. Jadi kalau kita agak telat aja sehari ngepostingnya, ya itu isu udah nggak panas lagi gitu. Jadi rencana Azari besok mau bikin terobosan baru nih Bang di periode ke depan. Azari akan buat kementerian baru sekapasitas Menkominfo, tapi nama menterinya Medprop, Media Propaganda Kreatif. Jadi media propaganda kreatif ini khusus untuk mendesain hal-hal yang sifatnya propagandis terhadap kebijakan kampus atau pemerintah. Jadi Menkominfo ini dia fokus untuk mendesain program-program seremonial BEM gitu. Kementerian seremonial gitu. Jadi ada dua fokus nih Bang gitu. Jadi bisa lebih efektif gitu Bang. Nah, sekarang saya ingin tahu sih calon presiden ini bagaimana ya, kalau yang paling butuh bantuan itu sebenarnya mahasiswa yang mungkin saja pada level ekonomi menengah ke bawah, apalagi yang ke bawah. Betul. Kira-kira ke depan apa yang mau dilakukan sama Azari jika menjadi seorang presiden mahasiswa untuk membantu kawan-kawan yang tadi berada pada level ekonomi menengah ke bawah, atau yang ke bawah lah, menengah mungkin masih bisa lah, betul-betul yang ke bawah ini. Apa yang ingin dilakukan agar mereka juga bisa menikmati kehidupan kampus sama seperti teman-teman lainnya yang tidak tertekan dengan masalah ekonomi, yang harus memikirkan ketika masuk semester baru mikirkan UKT lagi, atau memikirkan setiap bulan memikirkan uang kos yang harus dibayar gitu ya, atau malah uang untuk kehidupan sehari, makan minumnya gimana? Iya betul. Apa yang dibantu? Gini Bang, kalau kita udah berada di kapasitas BEM Unri gitu Bang, itu kita punya banyak cara bisa untuk bantu orang. Kita punya banyak cara untuk bisa bantu orang baik secara finansial
Paling simpelnya Bang, BEM itu punya anggaran. BEM itu punya anggaran. Ayo, oke. Ambil aja anggaran BEM kasih kepada mahasiswa yang betul-betul membutuhkan. Karena jadi yang PR besarnya adalah ya kita filter mana betul-betul mahasiswa yang membutuhkan. Nah, 10 orang setiap fakultas, di BEM ada 10 fakultas, 100 orang bisa kita bantu kan. Alhamdulillah BEM dirasakan oleh mahasiswa. Oh ya, aku dapat bantuan dari BEM nih. Aku dapat bantuan dari BEM Unri kan. Jadinya BEM dirasakan dan itu yang memang belum ada sampai hari ini itu belum ada gitu. BEM itu punya anggaran kan Bang, bisa kita ambil kasih kepada mahasiswa. Timbang kita buat program makan gratis ya. Timbang kita buat program sifatnya seremonial, habis 10-20 juta tapi nggak terlalu dirasakan dan nggak berdampak kepada mahasiswa kan. Kebuang anggaran BEM. Jadi udah kita langsung kasih itu bisa juga. Itu opsi pertama. Kemudian yang kedua kita bisa bawa nih. Sama dengan BLT loh? Iya, sama dengan BLT. Bansos itu memang salah satu program utama kami ke depan. Gitu. Kemudian kita bisa nih guide swasta karena ataupun CSR karena BEM punya power dalam itu atau bisa kita advokasikan kepada rektorat gitu. Jadi kita nggak mau ada mahasiswa yang susah lagi kuliah. Iya. Wah, kalau begitu kalau jadi presiden nih enak nih mahasiswa yang mungkin pada level menengah ke bawah yang mungkin susah selama ini untuk bayar UKT, yang mungkin bayar uang kosnya, bayar buku Bang ya. Bulan beli buku susah gitu ya. Ini kalau misalnya Azhari jadi presiden kalian nih kayaknya angin cerah nih gitu ya. Oke, Azhari. Siap Bang. Siapa idola Azhari? Tapi nanti dijawab. Kita kembali lagi bersama Bukan Mimpi. Oke, Azhari, asik nih cerita sama anak muda nih, ya. Banyak sekali visi-visi yang diberikan, kemudian juga misi-misinya tadi yang walaupun kita tidak buat kita susun secara terstruktur, saya bisa menangkap dari visi dan misi dari De Azhari sendiri. Nah, begini, kamu calon pemimpin. Siap Bang. Tentu ada pemimpin yang kamu idolakan. Siapa? Dari lama memang Azhari idola itu Anies Baswedan Bang. Ups, Anies Baswedan ya. Tapi kenapa? Sayangnya dia kalah kemarin. Ya, kenapa? Karena memang dari melihat beliau dari segi komunikasi, pola pikir, kelembutan, niat baik, Azhari memang dapat nih gitu di dia nih gitu. Jadi kalau boleh cerita itu 10 hari yang lalu Azhari jumpa beliau Bang. Iya. Beliau ke Pekanbaru. Iya, jadi Azhari jumpai, memang susah jumpainya, cuman memang kita usahain banget lah, tapi nggak sesusah jumpa pejabat-pejabat lain gitu. Iya. Karena dia kan belum tidak jadi pejabat sekarang. Iya, dia orang biasa aja. Nggak pakai patwal juga kan. Ya, jadi pakai protokoler lah. Ya, jadi Azhari jumpai beliau, minta motivasi dari beliau. Azhari bawain kertas putih, minta tolong beliau Pak, tolong dicatat gitu. Jadi dicatat sama dia. Apa saja yang dia kasih pesan? Tuangkan karyamu dalam keikhlasan dan kecemerlangan. Kata dia. Itu Azhari kemudian foto dan Azhari post di akun media sosial pribadi Azhari. Itu memang dari udah lama suka, kemarin metode kampanye beliau juga suka. Gitu. Tapi namanya ini idola, ini kan kembali ke perspektif masing-masing. Ada juga orang benci beliau, ada juga. Ya, itu wajar. Wajar. Pro kontra tuh ada. Pro kontra. Ya, ada lover, ada hater gitu, wajar ya. Yang penting jangan terlalu berlebihan gitu. Ya, Menjadi lover juga jangan terlalu berlebihan, jadi hater pun juga terlalu berlebihan. Harus sewajarnya aja Bang ya. Sewajarnya saja. Ya. Lahir di mana? Di Bangkinang Bang. Bangkinang di mananya? Bangkinang di Desa Laboijaya, di Trans. Di Trans. Ya, Azhari anak Trans Bang. Berarti Jawa. Ayah Jawa. Ayah Jawa, ibu? Ibu Ojo. Jawa Kampar gitu. Apa yang Azhari ingat dari ayah? Pekerja keras Bang. Maksudnya ayah gimana? Azhari itu, coba definisikan pekerja keras seperti apa? Ayah Azhari itu orangnya pekerja keras. Dia tuh tulus. Itu dia fair orangnya. Sportif itu Azhari yang suka gitu. Dia tuh fair aja. Ada apa-apa dia pasti ngomong gitu. Nggak disembunyiin atau nggak apa gitu. Dia ada apa-apa ngomong. Jadi kita kayak Azhari nih Bang, dalam dunia pertemanan atau dunia di kampus suka orang yang sportif gitu. Wah, aku nggak suka sama kamu ya, kita sportif gitu. Wah, aku lagi nggak punya duit nih, tolong bantuin dong. Fair gitu kan. Gitu. Dia enak, orang yang punya komunikasi yang bagus tuh enak Bang. Apa-apa tuh disampaikan gitu. Jadi itu yang ada di sosok ayah. Abah, Azhari manggilnya Abah. Ya.
apa kenangan yang mungkin terindah atau yang paling apa namanya yang paling tersimpan di hati bersama Abah? Kalau sama Abah itu yang paling sedih semenjak udah kuliah di pondok itu jarang sama beliau, karena kemarin kan di pondok nih 3 tahun di pondok bang. Sekarang udah kuliah kan rantau juga, jarang sama beliau, itu aja yang paling sedih. Tiap hari video call gitu kan, jadi kadang sedih juga kan bang. Dulu tiap hari sama dia pas kita masih SD, pas kita masih kecil tiap hari sama dia kemana-mana. Berarti dengan Abah sama sangat dia. dekat? Ya, Dengan dekat Abah bang. sangat dekat. Dekat. Ketika berpisah dengan Abah di pondok, datang rasa keinginan untuk atau kerinduan itu apa yang harus dilakukan? Apakah hanya cukup dengan Nelpon sih bang biasanya. Kalau kita kangen kan pasti ada namanya rasa rindu atau apa. Jadi pinjam, usahain lah cari HP, entah pinjam temen, entah ustadz atau siapa nanti itu nelpon gitu. nggak punya HP? Kalau di pondok kan nggak boleh bawa HP bang. Ya. Jadi ketika misalnya HP nggak ada, apa yang dilakukan? Tapi biasanya tiap minggu Abah pasti datang bang. Tiap minggu sekali pasti jenguk. Gitu. Apa namanya warisan yang kita tidak bicara masalah materi ya, tapi warisan yang ditinggalkan Abah ke dalam diri. Warisan yang bentuknya sifat gitu bang, ya. Karakter gitu bang ya, bukan materi bang ya. Itu tadi Abah itu pekerja keras dia bang. Bahkan sekarang di umur yang hampir 60 tahun dia masih kerja. Dia masih kerja, masih ke ladang. Tuh. Tapi seharusnya masih sakit ada sakit juga, namanya orang tua lah kan bang. Ginjal, kemudian ya lemas kadang, batuk-batuk gitu. Tapi dia masih kerja gitu. Azhar udah bilang juga, udah istirahat aja lagi di rumah gitu. Habiskan waktu di rumah aja lagi kan gitu, ke masjid, apa ibadah, udah gitu aja, nggak usah kerja juga gitu. Tapi memang karena sifatnya beliau yang pekerja keras, ya, itulah. Tapi ada juga orang bilang, namanya orang Jawa memang kerja keras katanya gitu. Itu yang memang beliau wariskan ke karakter Azhari. Apa pesan-pesan yang pernah beliau ucapkan atau kata-kata yang bisa membentuk karakter dari Azhari sendiri yang pernah Azhari dengar dari beliau? Tapi ini beliau sampaikan lewat chat bang ya, karena ya namanya kita rantau kan lebih intens kita chat via WA. Beliau yang selalu beliau sampaikan tetap percaya diri. Nah, singkat aja beliau sampaikan, tapi itu terus beliau sampaikan, tetap percaya diri, laki-laki harus percaya diri gitu. Laki-laki harus berani, jangan takut. Selagi benar jangan takut, selagi baik jangan takut gitu. Dan jarang ayah Azhari itu atau abah itu betul-betul ngomong serius, ngasih motivasi itu jarang banget. Gitu. Jarang banget. Bahkan mungkin apalagi ke abang-abang Azhari ini memang jarang banget gitu. Tapi sekali ngomong memang nyelekit gitu. Sekali ngomong memang nyelekit, tapi dia jarang gitu. Sekali ngasih tahu kayak semangat gitu, harus percaya diri, laki-laki harus percaya diri kata dia. Tapi itu terasa sama Azhari gitu. Karena dia jarang ngasih motivasi, biasanya selalu bercanda aja gitu, selalu humor aja. Dia orangnya humoris ya? Ya kayak kemarin nih Azhari kan ini sungkem lah mau nyalon presiden mahasiswa. Udah di kampung aja jadi ketua RT kata dia kan humor juga gitu kan. Bagus di kampung aja lah jadi ketua RT kata dia. Kalau ibunya panggil apa? Ibu guru. Apa yang Azhari lihat dari ibunya Azhari? Panggil mama atau panggil apa? Mama. Manggil mama bang. Dia kalau ibu itu lembut dia. Mama tuh dia lembut. Kemudian karakter mama yang sampai ke Azhari itu pengiba, apa ya bahasanya ya, suka punya rasa peduli yang besar, punya rasa empati yang besar, jiwa sosialnya tinggi. Itu memang betul-betul karakter mama itu. Turun ke Azhari, kasihan kita nengok, mohon maaf entah nanti ada tukang parkir atau di jalan, kita punya rasa empati yang tinggi gitu. Gitu. Sampai mikir, kalau orang kaya aku ini udah aku biaya ini gitu. Itu memang karakter mama kali itu. Ya. Dia peduli orangnya. Ada hal atau mungkin pengalaman yang menarik atau yang mungkin yang membekas di hati Azhari dengan kebersamaan dengan mama? Biasanya
yang membekas, tapi ini hal yang cukup negatif Bang ya. Karena beberapa waktu kadang nada Azhari kebesaran kalau ngomong, kadang bentak, tapi itu membekas Bang gitu. Kita menyesal membekas gitu. Tapi itu jadi pelajaran gitu. Dan itu beberapa kali gitu. Dan itu pasti sangat membekas kali. Itu yang paling Azhari ingat kali Bang. Ketika Azhari membentak itu, bagaimana sikap Mama? Ya, dia tetap ngomel gitu. Tapi Azhari bentak, dia tetap ngomel, tetap ngomong terus gitu. Nggak langsung diem, enggak. Namanya seorang ibu pasti kan cerewet Bang ya. Pasti belum makan nanti dipaksa-paksa makan. Sejam lagi datang lagi, maksa-maksa makan lagi gitu ya. Namanya kita pasti kadang kemarin itu nggak stabil, jadi kebentak atau nadanya cukup tinggi ya. Tapi nyesel siap itu gitu. Dan ya karena Azhari orangnya sportif atau ya kita fair aja gitu Bang ya. Aku datangnya aku minta maaf gitu. Dengan ya maaf ya Mak, itu tadi agak tinggi nadanya, minta maaf gitu. Ya apalagi kan tiap minggu, hampir 2 minggu sekali kan pulang kampung nih. Azhari hampir 2 minggu sekali pulang kampung Bang. Jadi dari kampung sebelum kembali ke Pekan lagi, aku pasti minta maaf tuh. Mohon maaf mungkin selama 2 hari di rumah ada salah kata, ada salah perilaku Mak. Aku peluk kemudian baru berangkat lagi ke Pekan. Apa rasanya saat meluk Mak? Ya damailah kita kan Bang. Nah, Ya, senang kita kan. Kadang aku videoin diam-diam gitu. Gini sambil ngomong-ngomong, sambil cerita-cerita, sambil peluk gitu. Itu aja. Jadi kadang di kos bisa aku lihat-lihat lagi gitu. ya. Tapi itu aja, kalau udah agak telat dikit pulang pasti ditanyain. Kalau udah ditanyain kapan pulang tapi kita belum bisa pulang, itu yang memang betul-betul ya tersentuh kali lah gitu Bang. Memang aduh gitu ah. Tapi memang kondisi di kampus entah lagi ada kerjaan atau lagi ada kesibukan gitu. Tapi kalau udah ditanyain kapan pulang itu dan kita belum bisa pulang, itu yang betul-betul terpukul kali lah Bang. Biasanya kapan tuh kalau dia udah nanya seperti itu? Pasti dia udah rindu Bang gitu kalau dia nanya gitu. Dan itu orang tua Azhari itu nggak tipikal yang minta pulang terus tuh nggak. Cuman kalau dia udah minta pulang, Azhari paham pasti dia udah rindu. Gitu. Dia orang yang selalu paham gitu. Kalau Azhari itu sibuk punya, karena kita di organisasi di kampus, kuliah, sibuk apa gitu. Bahkan kadang mau nelpon dia nanya dulu, lagi apa gitu, lagi rapat nggak, lagi ngapain gitu. Gitu. Kadang langsung aku yang video call gitu kalau lagi nggak sibuk gitu. Jarang mereka pulang lah gitu, tiap minggu jarang dia. Tapi kalau dia sekali minta pulang, pasti itu memang betul-betul lagi pengen banget ketemu gitu. Gitu ceritanya Bang. Oke. Azhari, Siap Bang. sepertinya kamu anak yang sangat dekat dengan orang tua kayaknya. Iya. Iya. Anak keberapa? Anak bungsu Bang. Ops, anak bungsu. Anak keempat. Anak bungsu, anak keempat ya berarti Iya, memang laki-laki sangat semua dekat. Azhari Bang. Laki-laki semua. Betul. Jadi akan menjadi seorang calon pemimpin. Dan biasanya anak bungsu itu pasti manja. Iya kan? Iya Bang. Pasti. Bagaimana? Lebih dimanja sih Bang gitu. Lebih dimanja, otomatis pasti manja. Karena saya juga punya anak bungsu laki-laki. Dia berusaha tidak manja tapi ujung-ujungnya manja juga. Iya Bang ya. Gimana menghilangkan sifat manja itu? Karena manja boleh sih. Tapi kan kita sebagai seorang calon pemimpin juga tidak bisa manja kan? Betul. Sifat manja itu memang harus di manage dengan baik lah gitu. Tapi manja itu kan dia lahir secara lahiriah, dia spontanitas. Jadi Azhari manja itu kalau lagi sama orang tua, kalau lagi di rantau gini nggak manja gitu. Lagi sama teman-teman beda, di kampus juga beda, kecuali lagi. Atau mungkin ada tempat manja-manja di kampus. Siapa tahu? Ada? Nggak ada Bang. Masa iya nggak ada? Udah tingkat 3 lo kuliah. Tapi pacar ada. Kan tempat manja namanya itu. Udah kenalin sama orang tua? Udah. Akan menjadi siapa? Istri? Insya Allah. Lah, mudah-mudahan Kan amin kita ya. nggak mungkin main-main lagi kan Bang. Udah seperti ini gitu. Iya. Umur segini gitu. Oke. Nah, udah, gak usah di hapus jangan. Ya, ditahan sedikit gitu ya. Iya, Bang. Nah, kalau manjanya boleh lah, sama yang dimanja itu ya. Nah, sekarang begini, Siap, Bang. kalau misalnya nanti podcast ini ditonton sama emak sama bapak, gitu, apa yang bersampaikan sama mereka berdua? Kepada bapak dulu lah, nanti puncaknya emak. Ya Silakan tuh. kalau
Untuk Abah, minta maaf karena kuliahnya agak telat sedikit gitu. Karena Abah, bapak, ayah itu memang yang paling dia terus ingatkan masalah skripsi, Bang. Jadi mohon maaf, kadang mungkin nanti kuliahnya agak lebih telat sedikit 1 atau 2 semester. Tapi Azari tetap berjuang, Azari tetap belajar di sini, Azari nggak tinggalin skripsi, Azari tetap buat skripsi. Azari juga ingat Abah, ingat perjuangan Abah di rumah, ingat Abah di ladang, Azari juga ingat semuanya. Mohon maaf juga, jarang pulang kampung, jarang bantu di ladang, tapi kalau memang lagi free pasti Azari luangkan untuk pulang. Itu aja, Bang. Kalau Mak? Kalau untuk Mama, ya minta maaf, kadang Mama Azari sering nelpon, Bang. Tapi kadang karena lagi ada kesibukan jarang terangkat gitu, dan jarang Azari telepon balik. Itu memang menyesal lah gitu. Jadi minta maaf, susah Mama cari waktu Azari, susah Mama mau tanya kabar Azari gitu. Jadi Mama Azari kan orangnya karena pedulian tinggi, dia tanya ke orang lain gitu. Kalau Azari nggak dapat kabar, dia tanya ke temen atau ke pacar tadi gitu. Jadi minta maaf kadang susah ngasih kabar, tapi di sini Azari tetap sayang sama Mama Azari, tetap mikirin Mama terus. Itu aja, Bang. Terakhir, Ya, Bang. kalau jadi presiden mahasiswa, apa janji politiknya kepada teman-teman mahasiswa? Pada teman-teman mahasiswa. Untuk teman-teman mahasiswa UNRI, saya Muhammad Azari, kalau amanah ini diberikan kepada saya akan berupaya keras, teman-teman sejahtera di kampus, kebutuhan teman-teman terpenuhi, kebutuhan organisasi teman-teman terpenuhi. Itu, Bang. Iya. Oke. Azari, Siap, Bang. Terasa ya cerita-cerita Mas Azari ini habis juga 1 jam. Ya. Ini enak nih ngomong sama seorang anak muda yang punya yang visioner, yang punya misi yang konkret ke depannya. Betul, Bang. Iya. Dan sekali lagi, Siap, Bang. pernah bermimpi menjadi presiden mahasiswa? Belum, Bang. Belum pernah. Sejauh ini belum. Pokoknya kamu jangan bermimpi, karena ini bukan mimpi. Kasih ya. Siap, Bang. Terima kasih kembali, Bang. Ya.